ya kalau buka puasa pakai makanan ini. Tapi kalau kebanyakan gimana ya? Ada pemirsa. Wah, pemirsa, gimana ya kalau lagi puasa kita nonton acara makan-makan, terus pengen belanja banyak banget makanan untuk buka puasa. Kira-kira mubazir nggak sih? Yuk kita tanya Ustazah aja dalam program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kembali di program Mutiara Hati bersama saya, Nur, dan juga Ustazah Syaidah Nur Hasanah Yasin, SPDI, MPDI, Al-Hafidzatul Quran, dan juga merupakan salah satu pembina Yayasan Tahfidzul Quran Al-Haramain. Insya Allah. Di episode kali ini, pemirsa, kita masih akan membahas seputar hal-hal yang berkutat di bulan Ramadan, tentunya yang berhubungan dengan ibadah puasa. Nah, di bulan Ramadan ini ada banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari mengurangi pahala dan bahkan termasuk ke dalam perilaku yang tercela, ya Ustazah. Salah satunya, nah ini mungkin yang paling mengerti adalah kaum Hawa tentunya, yaitu ini perilaku mubazir Ustazah di bulan Ramadan. Kadang kita sebagai kaum Hawa ya ingin menyajikan yang terbaik untuk keluarga atau bahkan juga memuaskan diri kita sendiri dengan membelanjakan uang kita semau hati nih gitu ya. Semuanya dibeli, semuanya ingin dimakan, tapi begitu buka puasa malah tidak terhabiskan. Nah, ini seperti apa pandangannya dalam Islam, Ustaz? Iya. Baik, kita kembali ke pengertian puasa itu tadi, itu ya, puasa itu kan menahan, itu ya, menahan dari pandangan, kemudian menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri, menahan dari maksiatul lisan untuk tidak ngomongin tetangganya atau siapa sajalah yang membatalkan puasa atau yang mengurangi pahala-pahala puasa itu sendiri. Baik, kita lihat di surat Al-Isra itu ya. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jadi ayat ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mubadir itu ya. Hal-hal yang mubadir ini misalnya pada siang harinya nih bulan Ramadan kita sibuk dengan bikin kue, kemudian banyak hal-hal yang kita belanjakan gitu ya, tetapi tidak dihabisin ya. Padahal kan misalnya porsi kita cukup 2, yang dibeli 10 tak habis kan. Ada ini dibeli, ada itu dibeli boleh, tapi kalau dibagi-bagikan itu akan lebih baik. Tetapi kalau tidak dimakan kemudian itu basi, itu makanya di dalam Al-Quran ini kanu ikhwana syayatin itu. Jadi kalian semua tuh ikhwani syayatin itu seperti saudaranya setan. Jadi kalau saudara setan ya samalah seperti seperti setan, seperti setan itu ya, melakukan hal-hal yang mubadzir itu, karena Allah Taala itu sangat tidak suka dengan hal-hal yang mubadzir, yang kebuang-kebuang gitu ya. Sedangkan setan itu wa kana syaitan li rabbih kafura. Sedangkan setan itu terhadap Allah itu kufur itu mengingkari ya. Jadi mengingkari. Sesungguhnya setan itu dibuang dari surga itu bukan karena menyekutukan Allah, bukan karena menyekutukan Allah, tetapi karena dia berlaku sombong gitu kan, kemudian tidak taat dengan perintah Allah, merasa dia tuh lebih hebat daripada Nabi Adam. Sama seperti hal ini, saya lebih mampu misalnya beli makanan yang bermacam-macam, tetapi tidak dibagikan ke orang-orang lain ya, disimpan, nanti tumbuhlah jamur kayak gitu yang tidak kita inginkan ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini jangan kita balas dendam siang harinya kita kumpulkan semuanya makanan yang bermacam-macam, tetapi ketika kita buka puasa tidak habis balas dendam atau makan sebanyak-banyaknya, dan kemudian kita juga tidak tetap seperti hari-hari biasa, tidak menahan nafsunya itu tadi.
puasa kamu hanya hanya dapatkan haus dan lapar gitu ya. Jadi kan sayang-sayang. Boleh belanjakan banyak-banyak, boleh belikan buah, masakan ini, masakan itu ya. Tetapi bagi-bagikan. Itu kan pahalanya selain banyak ya, menyiapkan orang buka puasa itu Allah lipat-lipatkan pahalanya. Yang tidak boleh itu kemudian disimpan menjadi basi dan tidak termakan dan terbuang. Itu paling Allah nggak suka. Jatuhnya jadi mubazir. Jadi mubazir. Maka itu Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Karena syaitan li rabbihi kafura ya. Itu mubadirin. Jangan sampai. Insyaallah kita tidak. Mudah-mudahan ya. Walaupun kita puasa seharian tahan-tahan lapar, tahan-tahan haus ini ya. Tapi kita banyak yang kita lakukan, tengok-tengok masakan ini dibikin semua, nanti tak ada dimakan. Jadi ingat dulu masih kecil itu ya, sampai kelapa itu diparut dikasih gula merah, nanti akan saya makan. Ternyata setelah buka puasa tak ada dimakan. Karena ada yang lebih enak kan. Kalau kata orang Pontianak tuh Ustazah Hawa. Hawa pengen, tapi ketika udah tiba waktunya malah tidak jadi. Sebenarnya boleh-boleh saja ya Ustazah ya, belanja banyak boleh saja. Boleh. Malah dibagikan. Bagus kalau kita menyiapkan udah puasa, menyiapkan orang yang puasa untuk makannya, untuk minumnya, itu bagus. Lebih bagus lagi antarkan ke masjid, kasihkan ke orang yang jalan-jalan di jalan-jalan itu, dikasihkan sekalian masuk bulan masuk adzan bisa takjil, bisa makan. Itu lebih bagus daripada kebuang-kebuang kemudian tumbuh jamur. Itu yang dimaksud ikhwan syayatin, seperti saudaranya setan kalau melakukan hal-hal yang mubazir. Bila kita terhindar dari perbuatan dan sikap-sikap seperti itu tentu saja pemirsa. Nah, jadi lebih baik kalau belanja banyak dibagikan, pahalanya berlipat-lipat ya Ustazah ya. Jadi double-double. Ada istilahnya juga nih Ustazah, double kill. Waduh, Masya Allah. Jadi bukan cuma main game saja ada double kill, tapi mengejar pahala juga ada double kill di bulan Ramadan salah satunya. Daripada mubazir lebih baik dibagikan. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah ya, rahimakumullah pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan program Mutiara Hati kali ini. Nah, tentunya itu dia beberapa hal ya. Satu hal yang sangat menarik gitu. Jadi kalau misalnya perbuatan mubazir itu ternyata identik atau sama tadi ya Ustaz ya, dengan perbuatan yang dilakukan sama syaitan. Iya, sama seperti syaitan. Karena syaitan itu suka buang-buang, suka hambur-hamburkan, menindas, ya begitu. Karena syaitan itu saking mangkelnya sama Allah, bencinya sama Allah itu ya. Makanya sama Allah setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi itu melakukan hal yang kayak gitu, yang bertolak belakang, dia mempengaruhi manusia, anak keturunan Nabi Adam. Itu apa? Sebagai teman nanti di neraka, sebagai teman. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah tidak sampai begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa semuanya yang mendengarkan, satu lagi nih Ustazah problematikanya, selain tadi mubazir makanan, ada juga perilaku yang biasanya nih bisa mempengaruhi. Jadi kepengen beli ini beli itu, yaitu nonton acara makan-makan pas puasa. Nah, gimana pembahasan dan penjelasannya Ustazah? Tentunya setelah yang satu ini pemirsa, kita akan kembali lagi di program Mutiara Hati. Masya Allah. Kembali di program Mutiara Hati spesial Ramadan kali ini masih berkutat seputar puasa. Dan Ustazah, di segmen sebelumnya saya membuka pertanyaan dengan nonton acara makan-makan. Ya, makan-makan ya. Atau mungkin bisa juga acara masak-masak, ya tentunya. Nah, ini bagaimana pandangannya dalam Islam? Apakah bisa membatalkan puasa kita nih Ustazah? Ya, baik. Dalam hal ini tidak ada perselisihan ulama. Kalau hanya menonton saja, menonton makan-makan, kuliner apa segala itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau dimakan. Sambil nonton sambil makan. Kalau nonton banyak makanan nih, cuma hanya lihat ya. Tetapi yang batal itu ketika tuh dimakan. Nah, itu maka
Jangan ada, boleh nih menonton tuh boleh ya. Itu jadi kalau masalah hukum itu apa? Karena kan kita tahu batal-batalnya bulan Ramadan atau batal-batalnya kita puasa itu kan ada beberapa, ya. Salah satunya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, melakukan hubungan intim maksudnya ya. Tidak boleh masukkan apa dalam hidung tuh air atau apa saja dalam hidung, kemudian telinga, kemudian kemaluan, kemudian murtad. Murtad ini tidak bisa ini kan tidak bisa ditawar. Selain murtad itu kan juga misalnya dia percaya bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi lain, itu otomatis itu murtad dan otomatis itu batal puasanya. Keimanannya juga batal. Kemudian merendahkan Islam, merendahkan kitab Allah, merendahkan malaikat-malaikat dan rukun-rukun imam itu yang yang inti-intinya, yang pokok-pokok yang dasar-dasar itu secara otomatis itu akan batal puasanya dan itu adalah murtad. Kita hindari itu. Saja. Tapi mungkin kalau nonton acara makan-makan yang keluar iler kali Ustazah ya. Iya. Kalau cuma nonton tidak masalah, nonton aja ya. Kalau misalnya hari ini kita mau masak apa ya, misalnya masak apa biasanya? Masak mungkin kolak ya, kolak itu kan boleh bikin, tetapi yang membatalkan itu jangan dimakan. Kalau hanya taruh di lidah, boleh saja taruh di lidah, itu sebagian ulama bolehkan, tetapi jangan ditelan. Ditelannya itu yang menjadi batal. Kalau udah lewat ini ya kerongkongan ya, saya batal. Makanya kalau misalnya mama yang biasa di dapur masak itu taruh gimana nih, soalnya ini kan mau dikasihkan undangan apa segala, enggak apa-apa taruh di situ di lidah, tapi jangan ditelan masanya. Kalau ditelan itulah yang bikin batal. Masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini kan menciptakan manusia dengan sempurna mungkin ya Ustaz ya. Di bagian lidah ini kan ada memang indera perasanya masing-masing. Jadi cukup disentuhkan saja dikit udah berasa gitu ya. Yang batal itu kalau itu ditelan. Maka kita jangan menelannya. Mama yang di dapur, yang biasa masak di dapur, nyiapkan anak suami istri segala ya. Itu boleh aja taruh di lidah, tapi jangan ditelan. Tahan ya. Kumur-kumur habis sudah ya. Kumur-kumur boleh. Yang tidak boleh itu kalau ditelan airnya. Kumur-kumur boleh. Yang tidak boleh itu kalau ditelan. Kalau ditelan, itu udah pasti otomatis membatalkan puasa. Iya, otomatis batal tuh puasanya. Jadi amannya itu ini tahan-tahan dulu. Kan lagian kalau misalnya kurang asin, nanti tinggal pas saat buka puasa tinggal ditambah, malah bagus kan. Tapi kembali lagi seperti yang di awal tadi yang disampaikan sama Ustazah ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara nonton acara masak-masak, acara makan-makan, jadi aduh pengen nih makan ini nanti buka puasa, pengen nih masak yang ini kayak gitu kan, jadi dibeli semuanya, jatuh lagi ke perilaku tercela tadi, malah jatuhnya mubazir lagi ya Ustaz ya, karena terpancing nih, namanya manusia kan ya, semakin tergoda gitu kan ya. Dengan terlalu banyak tontonan-tontonan di TV kuliner-kuliner sehingga kita pengen makan, itu tak boleh. Kalau kita nggak bisa nahan nafsu, apalagi lapar, jangan tengok tuh TV. Karena kalau ditengok nanti saya bakalan batal nih, bakalan makan nih, meskipun itu hanya adanya di TV, tak usah. Karena kalau merusak ibadah itu nggak boleh, nggak boleh. Nanti ada hal-hal yang siapa yang boleh batalkan. Itu mungkin di kesempatan ya. Yang mungkin kita lebih kepada sibukan diri aja kali ya Ustaz ya, dengan hal-hal ibadah lainnya. Mungkin sebenarnya kita tidak melarang ya Ustazah ya, sebenarnya tidak melarang untuk menonton acara masak-masak atau acara makan-makan seperti itu. Yang penting adalah ibadahnya tetap terkontrol ya Ustazah ya. Jangan dari sahur sampai mau buka puasa nonton masak-masak terus gitu ya. Tidak ada kesempatan beribadah. Jadi hilang esensi Ramadannya gitu. Jadi karena memang esensi Ramadan ini kan bukan hanya di pas momen sahur atau momen buka ya Ustazah, tapi ibadah biasa-biasa saja. Maksudnya itu seperti hari-hari biasa. Kalau puasa yang ikan ya kita jangan balas dendam lah intinya, gara-gara nggak makan sehari langsung
itu tadi balas dendam, ini dibeli itu dibeli, ini dimasak tapi tak ada agak dimakan. Itulah makanya mesti Allah abadikan di dalam Al-Quran, inna mubadzirikanu ikhwanus syayatin. Itu kita jangan sampai ke situ, pokoknya kita sibukkan tambah ngajinya, tambah tilawahnya, tambah apa sunah-sunahnya yang lain ya, di dalam bulan Ramadan ini agar tidak agar pahala kita berlipat-lipat karena Allah ganda-gandakan nih, pahalanya ganda-gandakan. Pahala memberikan makan anak yatim misalnya, ngasih makan orang saja, tidak harus anak yatim, itu pahala sudah Allah ganda-gandakan. Masya Allah, itu dia tadi ya, double sama Allah. Jadi bonus-bonus dalam bulan Ramadan ini Allah kasih bonus-bonus. Jadi kesempatan dalam bulan Ramadan ini belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita masih ada. Kalau kita nggak ada, makanya mumpung ada kesempatan kita sama-sama jangan melakukan mubadzir. Kita kasihkan, pasti Allah ganti. Kalau di dompet itu terjadi situ, ndak Allah ganti. Keluarkan yang di ganda. Keluarkan yang di dompet, yang di ATM keluarkan, nanti Allah ganti. Habiskan semuanya. Habiskan, sisakan dulu, jangan habiskan semua nanti. Jangan juga habis semuanya. Keluarganya kasihan, nggak ada gitu. Jadi dibagi-bagikan, ya. Jadi kan berbagi itu lebih baik daripada simpan di situ, kemudian kita nggak ada manfaatnya juga. Kerjaannya gitu. Kita nonton kuliner, masak ini, masak itu masak apa, besok masak apa ya. Jadi nanti disibukkan dengan masakan, agar kita tidak disibukkan dengan masakan terus. Kita sibukkan tuh ngajinya. Makan perlu ya. Kalau tak makan nanti payah pula. Tidak tenaga pula puasanya, tapi harus disibukkan dengan ibadah juga biar seimbang dunia dan akhirnya. Sekedarnya aja. Sekedarnya saja. Seperti biasa ya, hari-hari biasa. Insya Allah. Nah mungkin kita akan kembali juga nih Ustazah. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda kembali dalam program Mutiara Hati. Spesial Ramadan kali ini, di episode kali ini kita membahas seputar perilaku tercela, yaitu mubazir terhadap makanan. Nah, kalau tadi di segmen 1 dan 2 sudah kita bahas bagaimana pandangannya dalam Islam serta tipsnya. Nah, kali ini kita akan lebih kepada hal-hal apa saja sih Ustazah yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku mubazir ini Ustazah dalam menyiapkan makanan baik untuk sahur maupun untuk berbuka puasa. Iya. Baik, dalam bulan Ramadan ini sunnah-sunnah kalau Nabi Muhammad tuh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dimakan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan ini? Ketika bulan Ramadan Rasulullah itu pertama yang beliau makan adalah ambil kurma, yang makanan favorit beliau ternyata kurma nih. Jadi kita mesti nyiapkan ya. Kan banyak nih sekarang tak susah ya jadi kurma ya. Kalau dulu ya kan udah harganya pun udah bisa terjangkau ya insyaallah. Jadi kurma, kemudian Rasulullah makan beberapa kurma. Kalau tidak ada kurma, Rasulullah minum terlebih dahulu. Jadi jangan semuanya di situ dihidangkan, dan jus gorengan, jus, kolak, es buah gitu ya. Jusnya belum guys. Jadi kalau semua ini kan ternyata ya Rasulullah itu simpel ternyata. Karena kan dalam kurma itu kan sudah mengandung banyak gizi dan vitamin gitu ya. Meskipun makan beberapa saja ternyata masih terasa kenyang kayak gitu. Jadi tapi boleh juga enggak ini kan nanti tak ada kurma, kita tak punya kurma, air susah apa saja, tapi itu tadi jangan berlebihan. Boleh saja misalnya di Mekah yang ada ini kurma, ini tak ada kurma, buah apa aja misalnya buah semangka juga boleh, itu makanan dahan Rasulullah itu ya. Dan buah-buahan yang lain disunnahkan dia sebelum makan yang lain, disunahkan makan buah-buahan dulu dia. Buah-buahan dulu karena kalau di Indonesia misalnya kelapa adanya, minum kelapa, air kelapa udah, tidak apa-apa kan, karena kan itu yang ada misalnya. Tapi sekarang insya Allah udah mudah deh cari kurma itu dan murah harganya ya. Ada, kalau kita keluar gang ada, insya Allah udah ada, karena
mudah dijangkau juga, harganya juga insya Allah ya Ustazah. Dan yang paling penting adalah sunnah Rasul. Iya, Insya Allah. sunnah Rasul. Sunnah Ya, Rasul. kita pilih yang sunnah juga. Ikutin saja ya Ustazah. Ikutin ya kan, nanti yang lain-lain. Karena kan kalau langsung blek makan langsung kenyang sekaligus itu bisa selain ngantuk, malas nanti untuk beribadah, melakukan sholat tarawihnya juga malas karena udah kenyangan, perut itu udah penuh, jadi ngantuk. Jadi sisa tidur aja. Sisa tidur. Jadi makan makanan yang ringan dulu, enggak langsung sekaligus makan itu biar tidak penuh juga. Kalau perut tuh kosong tiba-tiba diisi penuh itu kan kaget juga ya. Perut kita kaget juga. Jadi yang simpel-simpel dulu ya, kurma, makan beberapa atau buah yang lain gitu ya. Jadi kita enak gitu anunya dia. Jadi enggak menimbulkan penyakit juga. Begitu juga kalau makan sahur, Rasulullah juga ambil beberapa kurma, karena kan dalam sahur itu ada keberkahan, meskipun itu sedikit kita mesti sahur gitu ya. Sahur itu barokah yang dimaksud ini tidak kelasa lapar itu nggak keparahan ya. Beda dengan kalau tidak sahur, ini laparnya itu lebih kerasa. Jadi kalau kita tuh walaupun hanya seteguk air itu namanya lah sahur gitu ya. Nah, jadi kita mengawali buka puasa, tapi jangan kemudian belum waktunya udah buka puasa itu batal. Itu membatalkan. Batal, harus gimana? Harus ganti. Kalau puasa sunnah sih ya, tapi kalau puasa Ramadan tunggu bener-bener itu adzan itu ya, setel lagi cocokkan lagi jamnya ya, jamnya cocokkan lagi, jangan nanti salah pula, nanti udah lapar ternyata salah nih gara-gara teknik susun ya. Jadi biar tidak terjadi seperti itu, dicocokkan lagi, ini cocok nggak nih, tunggu kalau belum ini, jamnya udah cocok tapi kok belum adzan, tunggu dulu adzan untuk sampai meyakinkan terdengar suara adzan sampai terdengar, karena nanti kalau kita terus ini kalau ternyata itu bukan waktunya buka puasa, betul sih untuk menyegerakan buka puasa sunnahnya begitu, tapi harus dalam waktu masuk maghrib. Begitu juga kalau makan sahurnya kalau sudah ada tak usah dilanjut. Berapa menit perkiraan kata Rasulullah? Hamsina ayat, kalau kita baca ayat itu berapa? 50 ayat, sekitar 5 menit lah ya, antara adzan dan sholat itu, sholat itu ya, makan dan sholat itu hanya 50 ayat. Atau 5 menit lah kalau standar kita, karena kita ngajinya nggak mendayu-dayu. Kalau mendayu yang Jawa itu mah yang seperti Kori itu kan itu 10 ayat mungkin. Itu butuh panjang untuk itu. Yang standar ngajinya yang nyantai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga, itu disunnahkan. Kemudian jangan lupa kita makanan yang disunnahkan Rasulullah itu, pertama itu buah kurma dan buah-buahan yang lain ya. Buah-buahan yang diutamakan kan, karena itu banyak mengandung vitamin. Jangan langsung dipenuhin nasi buah es dulu, nasi gorengan gitu ya, penuh Ustazah ya. Nasinya nanti ini buah naganya, ini buah cuci mulutnya gitu ya, ada main course-nya, appetizer-nya, Masya Allah, penuh gitu ya. belum roti gorengnya. Cemilan habis tarawih beda lagi. Jadi pada intinya adalah sebaiknya kita menghindari perilaku mubazir ini, karena mubazir ini termasuk perilaku tercela dan dekat kepada syaitan ya Ustazah ya. Sama seperti syaitan. Sama seperti syaitan ya perilakunya. Wah, jangan sampai kita menjadi saudaranya syaitan. Jadi lebih banyak menyibukkan diri dengan beribadah. Kemudian jika memang ingin belanja banyak, pengen nyicipnya dikit tapi harus belinya banyak gitu kan ya. Mungkin sisanya dibagikan ke tetangga atau dibagikan ke anak yatim dan yang mungkin membutuhkan. Insya Allah pahalanya double ya Ustazah ya. Double betul. Jadi makan sama-sama dong. Bikin
masan, undang tetangganya. Ya bukber yuk, bukber ya. Bukber gitu, Masya Allah. Silaturahimnya dapat, pahalanya Iya, dapat. nanti ngabuburitnya ke Darul Quran aja. Makan. Masya Allah, sambil belajar daftarin anaknya. Gitu, Masya Allah ya. Jadi jangan ngabuburitnya di beneran di mana, dicari malam. Iya. Ngabuburitnya ke sini aja. Insya Allah, pokoknya isi aktivitas kita dengan ibadah dan Iya. jangan lupa puasanya harus ikhlas ya Ustazah. Iya, harus Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Untuk episode kali ini cukup ya Ustazah. Iya, Insya Allah. iya, Memang- insya Allah. Mungkin jika memang ada pembahasan selanjutnya akan kita kupas di episode-episode Iya. selanjutnya. Insya Allah. Tetap di program Mutiara Hati. Kita pamit undur diri bersama Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.